Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Akil. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan tema atau topik yaitu atau biasa disebut dengan control panel. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Pada slide yang pertama, ada pengertian dari control panel. Sebelumnya agar mudah disebut, di sini saya akan menyebut control panel dengan cPanel. Baik, cPanel adalah panel kontrol yang cukup memudahkan penggunanya dalam mengelola sebuah situs web dan server. Panel kontrol ini memungkinkan kalian untuk mempublikasikan sebuah situs web, mengelola hosting dan domain, membuat akun email, dan lain sebagainya. Secara ringkas, cPanel ini dapat membantu kita dalam mengelola web hosting melalui dashboard sederhana dan mudah untuk dipahami. Platform cPanel dapat dikatakan sangat populer di berbagai kalangan, sehingga banyak sekali yang sudah menggunakan panel kontrol ini untuk mengelola sebuah website. Lanjut pada slide berikutnya, di sini ada fungsi dan manfaat dari control panel. Yang pertama, cPanel memudahkan dalam mengelola website. Yang kedua, cPanel memudahkan dalam mengatur cloud hosting. Yang ketiga, cPanel membantu pengelolaan database. Selanjutnya, cPanel membantu mengatur software pada website. Selanjutnya menyatukan konfigurasi pada PHP dan database. Dan yang terakhir, cPanel mengatur pengelolaan pada file kita. Pada slide yang ketiga, di sini ada fitur-fitur dari cPanel. Yang pertama kita baca dulu dari kanan, yaitu fitur pengelolaan domain. Fitur ini bertujuan mempermudah pengguna dalam melakukan pengaturan domain. Misalnya, add-on domain, subdomain, redirect, dan lainnya. Segala fitur yang tersedia bisa digunakan untuk mengatur bagaimana cPanel menangani permintaan pada browser yang mengakses domain pada pengguna. Yang kedua, fitur pengelolaan file website. Secara sederhana, fitur ini digunakan untuk membantu pengelolaan file pada web, seperti melakukan penyuntingan, menghapus file, dan melakukan penyalinan file website yang ada di hosting. Ada pula fitur pengaturan FTP yang bisa digunakan untuk mengakses file website dari aplikasi FTP client dan tidak harus melakukan login cPanel terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ada fitur pengaturan keamanan pada hosting. cPanel bisa membantu pengelola website untuk mengatur keamanan pada websitenya. Berikut ini beberapa fitur yang bisa digunakan untuk memberikan keamanan pada website. Yang pertama ada SSH access. Ini digunakan untuk menghubungkan ke server dengan aman lewat command line. Yang kedua ada IP blocker untuk menghindari IP address tertentu masuk ke website pengguna. Yang ketiga dan yang terakhir ada hotlink protection untuk menghalangi sebuah website lain untuk menampilkan konten pada website kita. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari cPanel. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Kelebihan pertama dari cPanel yaitu fitur yang sangat berlimpah. cPanel menawarkan banyak fitur dan kelengkapan. Karena ada banyak fitur di cPanel, pengembang web dapat menggunakan berbagai fitur untuk tujuan yang sama, sehingga pengguna dapat memilih fitur yang mereka sukai. Misalnya, ketika kita ingin membackup, cPanel memiliki 3 opsi yang berbeda, dari jet backup, wizard pencadangan, dan fitur pencadangan bawaannya. Yang kedua, cPanel sangat mudah untuk digunakan. cPanel memiliki layar GUI atau antarmuka pengguna grafis. Dengan tampilan grafis, membuat cPanel lebih mudah dipahami dan digunakan. Bahkan pemula aja nih dapat menggunakannya tanpa masalah. Selain itu, fitur cPanel diatur dengan berdasarkan kategorinya, sehingga pengguna tidak sama sekali kesulitan dalam mencari fitur yang akan digunakan. Lanjut kepada kekurangan dari cPanel. Yang pertama, cPanel memiliki performa yang agak lambat. Kinerja cPanel memang agak lambat dan menjadi salah satu kelemahan atau kekurangannya. Banyaknya fitur yang disediakan oleh cPanel dapat menjadi penyebab lambatnya panel ini. Ini juga menyebabkan penggunaan sumber daya hosting yang berlebihan untuk menginstal cPanel dan fitur-fiturnya. Sementara sumber daya ini cepat habis. Yang selanjutnya dari kekurangan cPanel adalah sangat membingungkan bagi sebagian pengguna. Masih terkait dengan banyaknya fitur yang dimilikinya, hal ini juga membuat bingung beberapa pengguna ketika ingin menggunakannya. Yaitu terlalu banyak fitur memaksa pengguna untuk memutuskan mana yang akan digunakan. Dan bagi sebagian orang cukup sulit untuk menemukan fitur yang mereka cari. Meskipun semua fitur telah diatur dengan rapi berdasarkan kategori, banyaknya fitur terkadang dapat membingungkan diri kita sendiri.
Yang terakhir ada tips memilih cPanel. Yang pertama tentu saja dari biaya perizinan. Ada 2 jenis lisensi di luar sana, yaitu lisensi dalam 1 kali dan langganan per tahun. Untuk lisensi tahunan mengacu selama 1 tahun berlangganan. Kita bakal dapat semua jenis layanan dan mengupgrade software. Biaya 1 kali biasanya ada 2 atau 3 kali dari biaya lisensi tahunan. Dan ini dapat kita gunakan seumur hidup dengan dukungan dan upgrade untuk 1 tahun. Mereka juga tidak akan keberatan jika melakukan investasi di muka. Ini seperti langganan antivirus, di mana kita mungkin harus membayar per tahun, tapi hanya $1,3 atau mungkin sekitar 25.000 selama 2 tahun. Yang kedua ada user friendly. Tentu saja kita ingin memilih cPanel yang user friendly. Entah bagaimana pengguna memberikan kemudahan, di mana skor cPanel untuk semua poin. Tak heran jika kontrol panel yang paling populer di luar sana. Kita dapat mengakses setiap fungsi dalam hitungan beberapa langkah. Untuk itu ada tips yang diberikan pada semua page untuk meningkatkan pengalaman bagi pengguna. Yang ketiga dan yang terakhir ada kehandalan dan keamanan. Kehandalan dan keamanan dalam kasus server bersama menjadi 2 keprihatinan besar. Disinilah direct admin menggantikan cPanel karena datang untuk dikonfigurasi semuanya. Hanya each pair yang bisa dicocok dengan admin langsung karena menyajikan dokumentasi sisi server dan biaya dukungan yang sangat rendah. NSIM juga satu-satunya masalah dalam keterlambatan dalam memperbaiki bug dan relatif memberikan respon yang lamban dari dukungan tim. Flash dan cPanel tidak mengetahui layanan dukungan serta tidak memiliki jumlah bug yang menurun selama periode. Namun di sisi terang, cPanel terus menggelar update tepat waktu. Ini sangat membantu dalam memperbaiki patch keamanan yang dikenal. Dan ketika mereka menemukannya, maka vendor kontrol panel tidak akan menawarkan update dengan sering. Baik, itu saja penjelasan dari topik kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.